Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Dalam video kali ini kita akan belajar tense formation and usage atau pembentukan tenses dan penggunaannya. Dan dalam video kali ini kita akan belajar the three perfect tenses, yaitu penekanan pada perfect ya. Jadi semua tenses yang mengandung kata perfect. Oke? Nah, seperti yang kita ketahui, ada 3 pembagian tenses atau waktu ya, yaitu present, masa kini, past, masa lampau, and future atau masa depan. Jadi terbagi 3 ya, present, past, and future. Nah, kemudian tenses ini, waktu ini diintegrasikan atau digabungkan dengan 3 kategori aspek kata kerja, yaitu simple, perfect, dan progresif. Nah, sebagai catatan, progresif itu artinya continuous ya teman-teman, jadi sama dengan continuous. Jadi dengan kata lain, dengan adanya 3 pembagian tenses yang diintegrasikan dengan 3 kategori aspek kata kerja ini bisa menghasilkan 9 tenses ya, yaitu seperti ini. Nah, jadi misalnya seperti ini ya, present simple ya, atau kita sebut juga dengan simple present. Nah, di sini kita lihat I fly. Kemudian ada past simple atau simple past, yaitu I flew ya. Kemudian ada future simple atau simple future, yaitu I will fly. Nah, kemudian kita integrasikan lagi dengan aspek perfect, yaitu jadi present perfect, past perfect, dan future perfect. Lalu diintegrasikan lagi dengan aspek progresifnya atau continuous, jadi present progresif, past progresif, dan future progresif. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai present perfect, past perfect, dan future perfect ya. Kita akan mulai saja dari present perfect. Nah, present perfect terdiri dari have atau has yang diikuti oleh past participle dari kata kerja utama. Past participle adalah verb 3 ya. Nah, present perfect tense ini dipakai untuk menyatakan perbuatan atau situasi yang dimulai di masa lampau. Ingat ya, dimulainya di masa lampau dan sudah selesai atau masih terjadi atau masih ada hubungannya dengan saat ini. Ya, jadi penekanannya kalau present perfect itu adalah dia di masa lampau dan masih ada hubungannya dengan saat ini. Nah, untuk memahami present perfect dengan baik, kita belajar dengan membandingkannya dengan simple past tense ya. Kita akan lihat apa bedanya dengan present perfect. Coba kita lihat ada 2 kalimat di sini dalam simple past tense dan present perfect tense. Dalam simple past tense dikatakan John took a bus to work for 5 days. Ya. Lalu dalam present perfect-nya dikatakan John has taken a bus to work for 5 days. Nah, di mana bedanya? Bedanya adalah kalau menurut kalimat past tense, John tidak lagi naik bus ke tempat kerja. Ya. Dia sudah pensiun atau dia menggunakan alat transportasi lain untuk pergi ke tempat kerja. Jadi, John took a bus to work for 5 years. Berarti sekarang dia tidak lagi. Ini hanya informasi bahwa dia naik bis ke tempat kerjanya selama 5 tahun, tapi sampai sekarang dia sudah tidak lagi menggunakan bus. Sudah selesai di masa lampau, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang lagi. Tapi kalau yang menurut present perfect, John has taken a bus to work for 5 years, artinya dia sudah naik bus ke tempat kerja selama 5 tahun dan sampai sekarang nih udah 5 tahun. Ya. Jadi John masih akan naik bus ke kantor dan diperkirakan akan terus melakukannya di masa mendatang. Mungkin tahun ke-6, tahun ke-7. Nah, jadi seperti itu. Jadi sampai sekarang dia masih ada hubungannya tuh dengan taken a bus ini. Jadi masih ada hubungannya. Kalau yang di atas sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, sudah selesai, tidak ada apa-apa lagi, tidak pernah naik bus lagi ke tempat kerja, mungkin sudah pensiun. Kalau ini dia masih ke tempat kerja ya. Sampai sekarang sudah 5 tahun dan akan terus berlanjut. Nah, itu jadi bedanya di situ. Ya. Dia masih berlangsung sampai sekarang. Nah, present perfect ini dia dipakai untuk membicarakan pengalaman dan menyatakan berapa kali atau berapa banyak melakukannya, ya. Contohnya, I have been to England. Nah, jadi dia mengatakan pengalamannya bahwa dia pernah pergi ke Inggris. I think I have seen that movie before. Nah, jadi dia mengatakan saya rasa saya pernah menonton film itu sebelumnya. John has studied 2 foreign languages. Nah, dia berapa banyak dia melakukannya? Dia sudah belajar 2 bahasa asing.
I've been to Bangkok 3 times. Nah, berapa banyak melakukannya? Berapa kali melakukannya? Ya, 3 kali di sini sudah pergi ke Bangkok. Have you ever been there? Pernahkah Anda pergi ke sana? How many times have you traveled abroad? Nah, ini dalam bentuk pertanyaan tapi menanyakan berapa kali. Ya, karena present perfect itu menanyakan berapa kali, berapa banyak. Sudah berapa kali kamu pergi ke luar negeri? Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk membicarakan pengalaman, sudah pernah pergi kemana, sudah pernah makan apa, sudah belajar bahasa apa, berapa kali Anda sudah pergi. Nah, ini pakai present perfect. Ya, pakai present perfect. Nah, yang kedua, menjelaskan sebuah perubahan. Ya, jadi misalnya, you have grown since the last time I saw you. Kamu telah bertumbuh dewasa sejak terakhir kali saya bertemu denganmu. Jadi dia berubah, ya. Tadinya umur 5 tahun, sekarang sudah umur 10 tahun mungkin, ya sudah bertumbuh dewasa. The government has become more interested in art education. Nah, pemerintah telah semakin lebih tertarik dengan pendidikan seni. Jadi semakin tertarik, ya, ada perubahan di sini, ada peningkatan di sini. Chinese has become one of the most popular courses at the university since the Asian Study Program was established. Nah, di sini dia telah menjadi salah satu kursus yang paling populer, ya. Jadi semakin populer dan akhirnya menjadi salah satu yang paling populer. Jadi menjadi, ya, berubah. My English has really improved since I moved to England. Bahasa Inggrisku benar-benar semakin meningkat sejak aku pindah ke Inggris. Jadi ini juga meningkat, ada perubahan, ya. Jadi kalau teman-teman ingin menyatakan sebuah perubahan, bisa memakai present perfect. Yang ketiga, untuk menyatakan pencapaian atau hasil, ya. Man has walked on the moon. Nah, di sini manusia telah berjalan di atas bulan, di bulan, ya. Our son has learned how to read. Anak kami telah belajar cara membaca. Doctor have cured many deadly diseases. Para dokter telah menyembuhkan banyak penyakit mematikan. Scientists have split the atom. Para ilmuwan telah membagi-bagi atom, ya, menjadi lebih kecil lagi. Nah, di sini adalah pencapaian, ya, hasil, ya, telah gitu, ya. Jadi telah ini, telah itu. Nah, itu bicara soal pencapaian atau hasil. Yang keempat, present perfect juga membicarakan tentang aktivitas yang belum terselesaikan atau masih terjadi, ya. Misalnya, James has not finished his homework yet. James belum selesai mengerjakan PR-nya. Susan hasn't mastered Japanese but she can communicate. Susan belum menguasai bahasa Jepang tetapi dia dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang, ya. Jadi belum, ya, dia jadi sudah lagi belajar nih tapi dia belum. Bill has still not arrived. Bill tetap masih belum sampai juga, ya, tapi masih di perjalanan gitu, ya. The rain hasn't stopped. Nah, hujannya belum berhenti, masih hujan, ya. John has lived in Australia for 4 years. Nah, ini dia sudah tinggal di Australia selama 4 tahun dan sekarang pun masih di Australia. Ya, jadi ini tahun keempatnya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini belum terjadi dan masih belum selesai dan masih ada berhubungan dengan masa kini. Yang kelima, present perfect juga menyatakan beberapa aktivitas yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda, ya. Terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Contohnya, the army has attacked that city 5 times. Nah, jadi dalam kurun waktu 5 kali ini tentaranya telah menyerang kota itu, ya. Terjadi. Berapa banyak, ya? I have had 4 quizzes and 5 tests so far this semester. Nah, so far dia sudah sejauh ini dia sudah mengikuti 4 kuis dan 5 tes semester ini. Jadi akan terus berlanjut, ya, selama semester ini. We have had many major problems while working on this project. Nah, kami mengalami banyak sekali problem besar sementara mengerjakan proyek ini. Jadi proyek ini nih terjadi dalam kurun waktu yang berbeda, banyak major problemnya. She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick. Jadi sudah dalam kurun beberapa waktu yang berbeda sudah berbicara dengan beberapa spesialis tentang masalah kesehatannya, tapi tidak tahu mengapa dia sakit, ya. Jadi ini adalah menyatakan beberapa aktivitas yang telah terjadi dalam kurun waktu yang berbeda, ya.
Nah, jadi seperti inilah timelinenya untuk present perfect. Jadi terjadi di masa melampau tapi masih berpengaruh pada masa kini tuh ya. Ada gerakannya di sini dan gerakannya kan dia lihat ini gambarnya semakin memudar ya. Jadi semakin memudar tapi dia masih ada hubungannya dengan masa kini ya. Misalnya she has made a delicious cake. Nah, di sini mungkin dia buat cake-nya dan di sini cake-nya masih ada gitu ya sampai mau habis ya di sini. Jadi dia masih ada hubungannya dengan masa kini. Itu ya. Itu present perfect ciri-cirinya masih ada hubungannya dengan masa kini walaupun dia masa lampau. Nah, rumus present perfect itu dibentuk dengan auxiliary verb have atau has. Jadi dia dibantu dengan helping verb ya. Have dan has ya. Have digunakan untuk I, you dan plural subject ya. Seperti misalnya plural pronoun they dan we, plural pronoun boys and men. Nah, ini menggunakan have semuanya. Lalu compound subject ya dengan kata hubung n, misalnya you and I. Ini kan ada dua ya, subjeknya you and I. We ini adalah we ya, you and I itu we. Tom and Jack itu dalam kata gantinya adalah they. Jadi ini menggunakan have ya. Misalnya seperti ini, they have been in Banten for 2 weeks. Nah, di sini kita lihat memakai have ya karena dia adalah termasuk plural subject ya. I, you, we, they menggunakan have plus verb 3. Ini plural subject ya, kecuali I di sini ya. Ini adalah yang singular ya, yang lain-lainnya plural subject. Oke, sedangkan untuk has untuk singular project yaitu he, she, it atau singular noun seperti Tom atau man ya. He, she, it plus has verb 3. Nah, misalnya ini Diana has done her homework. Dita has written 2 short stories this month. Tommy has lived in Jakarta since 2014. Ya, jadi menggunakan has di sini, ya. Nah, kata sinyalnya adalah already, ever, just, never, not yet, so far, till now, recently, for, and since, ya. Untuk kalimat positif kita lihat di sini I have finished my homework, ya. Subject plus has have plus verb 3 ya. Finishnya ini verb 3. Lalu untuk kalimat negatif tinggal tambahkan not saja. She has not finished. Lalu kalimatannya tinggal pindahkan kata bantunya have dan has di depan seperti ini, ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke past perfect ya. Perfect yang kedua. Past perfect tense terdiri dari had yang diikuti past participle dari kata kerja utama. Jadi dia memakai had dan verb 3 ya. Nah, penggunaan yang paling umum dari past perfect ini adalah untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa, ya peristiwa satu yaitu dalam bentuk past perfect di masa lampau telah diselesaikan sebelum peristiwa lain, peristiwa kedua yaitu past tense yang lebih baru terjadi. Ya, kita lihat contohnya ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya apa maksudnya. Nah, di sini ada dua peristiwa. My parent had left for the airport, lalu my plane landed, ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah past perfect dan ini adalah past tense. Ya, jadi ada dua peristiwa di sini. Peristiwa pertamanya adalah yang ini, peristiwa keduanya adalah landed, ya. Nah, kalimat ini menjelaskan dua peristiwa di masa lampau. Ingat ya, namanya udah past perfect, berarti kedua-duanya peristiwanya ini di masa lampau. Peristiwa pertamanya adalah keberangkatan orang tuanya ke bandara. Nih, my parent had left for the airport. Lalu peristiwa kedua adalah pendaratan pesawat, my plane landed. Ya. Nah, penggunaan past perfect tense ini memperjelas bahwa peristiwa pertama telah selesai sebelum peristiwa kedua terjadi. Jadi ini telah selesai nih. My parent had left for the airport sudah selesai. Ya. Baru ini terjadi dan ini kedua-duanya di masa lampau. Dan kita lihat kalau cara penulisan ini bisa ditulis secara terbalik seperti ini ya. Jadi before my plane landed dipindahin ke kanan tapi harus dikasih koma ya. Bedanya kalau ini kan dia sudah berlanjut dari before, kalau ini kan before-nya pindah ke depan, berarti harus pakai koma. Tapi bisa dibalik. Peristiwa ini bisa dibalik dan artinya tetap sama. Bahwa yang terjadi duluan adalah ini, had left for the airport, yang kedua adalah ini. Ya. Nah, kemudian past perfect juga bisa digunakan untuk perbuatan yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Ya, jadi yang terjadi sebelum waktu tertentu.
di masa lampau. Contohnya, Jane had never been to cinema before last night. Jadi Jane itu tidak pernah ke bioskop sebelum kemarin malam. Jadi sebelum before last night ini dia belum pernah ke bioskop, ya. Jadi sesudah last night inilah di masa lampau itulah baru dia pergi ke sinema. Tapi sebelum last night ini dia tidak pernah, ya. Sebelum waktu tertentu. Kemudian untuk menyatakan juga perbuatan yang dimulai di masa lampau dan terus berlanjut sampai waktu tertentu di masa lampau, ya. Jadi di masa lampau dimulainya lalu terus berlanjut sampai waktu tertentu di masa lampau juga. Artinya ya sudah selesai, nggak ada hubungannya lagi. Cuma ini untuk menceritakan saja. We had owned that motorcycle for 5 years before it broke down. Jadi dia menceritakan dia sudah memiliki motor itu selama 5 tahun sebelum itu rusak. Nah ini semua di masa lampau nih ya, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Jadi motorcycle-nya udah nggak ada, ya. Dia cuma kasih tahu dia pernah memiliki motor itu selama 5 tahun sebelum rusak, gitu aja, ya. Beda dengan present perfect ya. Kalau present perfect itu pasti motornya ini masih ada, gitu, masih ada pada saat ini. Kalau ini past perfect dia udah nggak ada lagi, ya. Sudah tidak ada lagi motornya. Oke, perbedaan antara past perfect dengan present perfect kita lihat, ya, untuk lebih jelasnya. Nah, past perfect digunakan di masa lampau dan tidak ada hubungannya dengan masa kini, ya. Contohnya, I was hungry yesterday. Nah, ini hungry-nya kapan? Yesterday, kemarin. Sudah past, sudah lampau. Aku sudah makan. Sudah makannya ya kemarin, gitu. Jadi hungry-nya terjadi di masa lampau. Sehingga kalimat ini menggunakan past perfect, ya, karena di sini sudah lampau, maka kamu harus menggunakan past perfect karena menjelaskannya makanya kapan, makanya kemarin. Tetapi kalau present perfect itu digunakan juga di masa lampau sama nih, tapi masih ada hubungannya dengan masa kini. Contohnya, I am hungry now. Kapan laparnya? Sekarang. Kalau ini kapan laparnya? Kemarin. Nah, kalau ini laparnya sekarang berarti masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Aku sudah makan. Nah, berarti dia sudah makannya sekarang. Tuh, ya. Ya kan? Jadi, karena hungry-nya terjadi di masa sekarang, now, kamu harus menggunakan present perfect. I have already eaten. Begitu. Ya, bedanya di situ. Saya harap jelas ya. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini timelinenya. Jadi, kalau past perfect itu kan ada 2 peristiwa ya. Yaitu yang satu terjadi dahulu diikuti oleh peristiwa yang kedua, tapi semua dua-duanya di masa lampau ya. By the time the troops arrive, the war had ended. Jadi pada waktu tentaranya tiba, perangnya sudah berakhir. Perangnya kan di sini nih, sudah berakhir nih. Pada waktu mereka tiba di sini di masa lampau, perangnya sudah selesai di sini. Ya. Dan kedua-duanya terjadi di masa lampau. Tuh, tidak ada hubungannya dengan masa depan sama sekali ya. Oke, rumusnya adalah gampang sekali, tinggal subject plus had plus verb 3 ya, tidak ada perubahan apapun karena semuanya pakai had ya, sama ya. They had come misalnya. When he came last night, the cake had run out. Ya, ini ketika dia datang semalam kue sudah habis ya. Jadi kuenya udah habis nih baru dia datang ya, dan itu kedua-dua di masa lalu. Jadi gampang, tinggal memakai rumus seperti ini. Nah, kemudian kata sinyalnya ini kata yesterday ya, tadi seperti contoh, till 3 days ago, already, yet, for, since, just, after, before, until that day. Bisa pilih salah satu ini ya. Nah, untuk kalimat positifnya seperti tadi kita belajar, I had finished my homework before I met up with my friends yesterday. Ya, di sini yesterday, makanya pakai had finished. I had not finished my homework before I met up with my friend yesterday. Nah, ini juga negatif. Ingat, negatifnya itu cuma di bagian past perfectnya ya, cuma di bagian past perfectnya. Jangan di bagian past tense-nya juga dipakai didn't ya, jangan di negatifin, cuma yang past perfectnya aja. Kemudian kalimatannya tinggal pindahkan had-nya ke depan. Nah, seperti ini ya, gampang ya. Jadi kita sudah mengerti pemakaiannya, cara pemakaiannya, kemudian kapan dipakainya past perfect itu, dan bedanya apa dengan present perfect ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke yang perfect ketiga, yaitu future perfect.
Future perfect tense terdiri dari will yang diikuti past participle, verb 3 dari kata kerja utama, ya. Kalau kita belajar future tense itu will-nya kan verb 1 ya. Tapi kalau future perfect, karena perfect di sini maka verb 3 yang dipakai ya. Nah, pemakaiannya apa? Pemakaiannya untuk menjelaskan suatu kegiatan yang akan selesai pada waktu tertentu di masa depan. Jadi, ini memang sama-sama di masa depan, ya, sama-sama terjadi di masa depan kayak future tense. Bedanya apa? Tapi bedanya dia menjelaskan kegiatan itu akan selesai pada waktunya kapan, gitu. Dia kasih tahu gitu, ya. Contoh, they will have left the Delhi by 1 o'clock. Jadi menjelaskan bahwa mereka akan telah meninggalkan toko itu pada jam 1 di masa depan. Ya, ini terjadinya di masa depan. Jadi pada jam 1 mereka pasti akan telah meninggalkan toko itu. Ya. Jadi menjelaskan suatu kegiatan yang akan selesai. Jadi kegiatannya apa yang sudah selesai di sini? Mereka akan sudah selesai di toko itu dan pasti telah meninggalkan toko itu, akan telah meninggalkan toko itu pada jam 1 siang. Begitu, ya. Kemudian berikutnya peristiwa atau masa depan yang akan diselesaikan sebelum perbuatan peristiwa atau waktu kedua di masa mendatang. Kalau tadi kan pada jam berapa selesainya. Kalau ini selesainya itu sebelum perbuatan atau peristiwa atau waktu yang kedua di masa mendatang. Contohnya, the game will have begun before we get to the stadium. Jadi peristiwa masa depan yang akan diselesaikan apa? The game will have begun, ya. Lalu sebelum apa? Sebelum kita sampai ke stadium, ya. Jadi ada 2 peristiwa. Ya, 2 peristiwa itu sebelum perbuatan peristiwa atau waktu yang kedua di masa mendatang itu datang, yaitu ini ya, before we get to the stadium, the game will have begun ya. Pertandingan itu akan telah dimulai sebelum kita sampai ke stadium. Jadi sebelum mereka sampai ke stadium, pertandingan itu telah dimulai, akan telah dimulai, ya. Kayak gitu. Ada 2 peristiwa yang terjadi. Jadi bisa dibalik seperti ini ya. Before we get to the stadium, the game will have begun ya. Ini dia timelinenya. Jadi untuk future kan berarti di sini ya letaknya. Nah, di sini ada 2 peristiwa. We will have finished the exam by the time the class end tomorrow. Jadi disinilah dia akan setelah selesai ujian pada waktu kelas berakhir. Nih. Jadi dikasih batas waktu di sini. Jadi dia akan selesai pada saat kelas itu berakhir. Nah, jadi dia akan selesai di sini nih. Di sini dia akan selesai nih. Mulainya di sini ya. Mulainya di sini, dia akan sini. Nah, sekitar sinilah selesai. Ya, pada saat kelasnya berakhir. Begitu. Di masa depan. Jadi inilah timelinenya ya untuk future perfect. Dia ada batas waktu yang dikasih tahu kapan dia selesainya, ya, atau sebelum kejadian apa dia selesai. Nah, rumusnya cukup mudah ya, karena dia mengandung perfect, maka mau nggak mau kan pakai kata kerja ketiga. Nah, kata kerja ketiga ini harus dikasih kata bantu, ya, yaitu have. Ya, jadi subject plus will plus have plus verb 3, ya. Misalnya, you will have studied by 10 o'clock. Nah, di sini ya, have studied. I will have finished the report by lunchtime. Nah, ini ada batas waktunya. After our trip, we'll have been to Paris 3 times. Ya, in June, he'll have lived here for 3 years. Jadi di sini kita lihat contohnya ya, memakai subject plus will plus have. Ya. Nah, kita lihat di sini kata sinyalnya in a week, in 2 days, before, after, until, by next week, by tomorrow, by this weekend, ya. Untuk kalimat positifnya tadi kita udah lihat, I will have finished my homework by tomorrow. Nah, di sini kalimat negatifnya tinggal tambahkan not di sini ya. I will not have finished my homework by tomorrow. Ya, kalimat tanyanya, will I have finished my homework by tomorrow? Ya, seperti itu. Tinggal dibalik aja ya di sininya. Oke. Nah, untuk future perfect untuk percakapan sehari-hari apa contohnya? Contohnya seperti ini ya. Misalnya teman-teman ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya, call me at 2 p.m.
I'll have eaten lunch by then. Jadi teman-teman bisa suruh telepon suruh telepon saya jam 2 sore. Saya akan telah selesai makan siang pada saat itu. Ya, maksudnya kalau mau nelpon tuh jam 2 aja, karena pada waktu jam 2 itu saya akan telah selesai makan siang gitu ya, ada batasnya di situ. Nggak mungkin saya makan siang lebih dari jam 2 ya. Pasti batasnya jam 2 tuh saya akan telah selesai gitu ya. By next Friday we'll have moved into our new home. Pada Jumat depan kita akan telah pindah ke rumah baru kita. Jadi nanti next Friday nih kita akan telah pindah nih ke rumah baru kita. Nah, seperti itu ya. Let's wait until 5 p.m. The game will have finished by then. Ayo kita tunggu sampai jam 5 sore. Pertandingan itu akan telah selesai pada jam 5 sore ini pasti gitu ya. Jadi kita bisa ngomong dengan percakapan seperti ini ya. Kalau kita mau berjanji atau mengajak orang untuk memberitahukan situasi kita ya, atau janji kita. Oke, itu saja untuk video kali ini mengenai tenses ya, yaitu yang berkenaan dengan perfect ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua semakin mengerti pemakaian tenses yang menggunakan kata perfect ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum subscribe channel ini ya, dan kemudian juga langsung bunyikan saja loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.